Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, menguji UKIN PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya bernama Nur Syifa Jannah dengan NIM 2521101016 serta tempat tugas saya di SMK Swasta Pelita Pematang Siantar. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan pada kelas 10 dengan materi menghindari sifat ria dan sum'ah. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Oke, coba ya. Sembari mengabsen, kalau ibu panggil namanya, kalian sebutkan sarapannya tadi pagi apa? Amanda Madina, nasi putih. Ibnu Ardian, ayam. Oh, ayam. Natasha Dwiningrum, apa sarapannya? Ikan apa itu? Ikan hiu. Mutiara. Oke, sarapannya roti. Rizka Amelia, nasi goreng. Steve Aditya, sarapannya mie goreng. Asti Lestari, sarapannya nasi. Fahri Muhammad, sarapannya nasi goreng. John Al Mukmin, nah sarapannya telur goreng. Oke. Udah siap untuk belajar? Coba bukti kesiapannya. Semua katakan, saya siap untuk belajar. Oke, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya lagu Tanah Airku yang dipimpin oleh Mutiara. Sini nak. Ayo semuanya berdiri.
Sebelum kita lanjut belajar, oke, mari kita berdoa dulu dengan membaca surah Ad-Duha, baru dilanjut dengan doa. Dipimpin oleh ketua kelasnya mana? Sini, Steve. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca surah dulu. Doa dimulai. Oke, anak-anak ibu semua. Oke, hari ini pertemuan kita pada hari ini membahas materi tentang Oke, ibu kasih tahu dulu ini. Ada yang kenal ini siapa? Biar yang tahu, pernah viral nih. Siapa? Iya, Mario Dandi. Pernah viral waktu itu kan? Kira-kira ada yang tahu kasusnya kenapa? Tentang apa? Iya, pamer harta. Apa yang dia pamerkan? Mobilnya ya. Mobilnya apa? Rubicon. Di mana dia pamer? Iya, di media sosial. Oke, anak-anak ibu semua, untuk apa sih kita belajar tentang ria dan sum'ah ini? Inilah tujuan pembelajaran kita. Apa yang pertama? Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian ria dan sum'ah dengan benar. Yang kedua apa? Iya, diharapkan kalian itu mampu menganalisis apa sih dampak negatif dari ria dan sum'ah ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, diharapkan setelah ini kalian itu mampu merumuskan cara-cara efektif biar gimana kalian itu terhindar dari sifat ria dan sum'ah ini biar tidak terjerumus. Lalu finally yang terakhir, yang keempat, kalian mampu merefleksikan diri dan menumbuhkan niat ikhlas dan dalam setiap perbuatan. Video silakan kalian amati dulu, ini terkait dengan pembelajaran kita. Oke, jadi apa itu ria? Oke, Pak. Terus, kira-kira apa nih bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu pamer, kalau sum'ah itu apa?
Iya, sum'ah itu memberitahukan atau memperdengarkan. Kalau ria, memperlihatkan. Ini dia ria. Apa ria? Terus sama sum'ah? Jadi apa bedanya ria sama sum'ah? Sama-sama pamer nih. Bedanya di mana? Kalau ria menampakkan, oke benar pasti. Kalau sum'ah memperdengarkan. Dalil larangan ria dan sum'ah. Oke, coba satu orang dulu membacakan. Silakan Steve. Ya, ayo. Ya. Ayat Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan mahal sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan perasaan tidak terima. Seperti orang yang melimpahkan dengan karena atau pamer kepada manusia dan tidak berinya kepada Allah dan akhir dan hari akhir. Perumpamaannya, jadi kunci suatu amal kita itu bisa disebut ria atau sum'ah. Nah, apa bedanya? Harus dari hati kita dulu, niat kita dulu, harus ikhlas nggak? Iya. Jadi anak ibu semua, dalil larangan ria dan sum'ah ada di Quran surah ayat. Iya. Ada yang tahu Al-Baqarah itu surah keberapa dalam Al-Quran? Kedua. Surah kedua ya. Ini dia ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Oke, apa yang pertama Nyelsi? Silakan dibaca Nyelsi. Iya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dia lakukan. Ada nggak teman kita yang seperti itu? Pernah nggak kita seperti itu? Oke, kalau pernah berarti kita semua teridentifikasi sebagai orang yang memiliki penyakit atau sifat ria dan sum'ah. Jadi jangan, itu tidak baik. Apa itu yang kedua Ibnu? Iya, kalau ada rame orang, kita sok sibuk, sok aktif. Padahal kalau di belakang kita nggak seperti itu. Ada nggak teman kita yang seperti itu? Oke, ada ya, pasti ada yang seperti itu. Apa yang ketiga dulu, Wisnu? Iya, orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah pasti dia selalu bilang sesuatu amalannya itu ingin dilihat dan didengar dan dipuji oleh orang lain. Terus apa yang keempat, Rian? Iya, beramal hanya sekedar ikut-ikutan. Berarti dia nggak tulus. Apa yang kelima, Amanda? Iya, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Apa sanjungan? Pujian. Jadi kalau dipuji baru dari semangat. Tapi kalau nggak dipuji, nggak semangat dia melakukan amal kebaikan. Apa yang keenam? Yang keenam dulu Steve. Ya. Iya, malas dia. Ada yang pernah nggak sholat tapi pura-pura? Pernah. Jadi dia kalau misalkan disuruh atau ditengok orang lain, niatnya asal aku biar ditengok sama si A. Contohnya ada yang seperti itu? Ada? Pernah? Oke, berarti kamu tidak teridentifikasi sebagai pemilik sifat ria dan sum'ah. Terus, apa yang terakhir? Cara menghindari sifat ria dan sum'ah.
Gimana caranya? Apa yang pertama? Oke, luruskan niat. Yang kedua, terbanyak bersyukur. Apa yang ketiga? Rendah hati. Dan yang terakhir, iya, memohon pertolongan Allah. Ini dia kisah nyata bahaya ria dalam kehidupan. Coba satu orang dulu membacakan yang kuat. Si Ibnu dulu. Boleh maju aja sini, Bang. Sini, Bang. Iya. Mari kita renungkan sebuah kisah seorang yang dikenal sangat beribadah di bawah umur. Setiap kali ada acara keagamaan, dia selalu tampil paling depan. Bersedekah paling banyak dan sholatnya paling lama. Namun saat dia sendirian di rumah, ibadahnya sangat berbeda. Sholatnya buru-buru, sedekahnya minim, dan dia belum malas, Merasa gelisah. dan kecewa sama. Kebalikannya tidak siap atau tidak diikuti orang lain. Akibatnya ia merasa hampa, ibadahnya tidak memberikan semangat hati, dan hubungannya dengan Allah terasa jauh. Meski mengikuti manusia, hatinya tetap kosong. Oke, jadi apa inti poinnya di paling bawah Nana Ibu ya? Makasih ya Ibnu. Oke, jadi apa? Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita agar niat iya, jadi ria atau sum'ahnya kita tergantung sama niat kita ya, ikhlas atau tidaknya. Karena ibu semua, sifat ria dan sum'ah itu termasuk ke dalam penyakit hati. Ya, penyakit hati itu ada dia di dalam. Dia nggak kelihatan dari fisik di luar. Oke, ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ini ibu tunjuk kalian sebagai kelompok 1, yang di sini kalian sebagai kelompok 2, dan yang di sini kalian sebagai kelompok 3. Jadi ini ibu membagikan sebuah lembar kerja. Ini lembar kerjanya berbeda, materinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kalian analisis baru nanti dipresentasikan ya. Ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Oke, gimana di kelompok 1 ini? Ada kendala? Aman. Oke. Bagaimana dengan di kelompok 2? Ada kendala? Kelompok 3 gimana? Ada kendala nggak? Gampang pertanyaannya kan? Insya Allah. Sudah sampai di mana progresnya di kelompok 2? Sudah menjawab nomor berapa? 1, Bu. Di kelompok 1 sudah gimana progresnya? Tinggal nomor 2 ya. Ada yang sulit? Sudah sampai di mana progresnya di sini? Berarti tinggal nomor 2. Sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah?
Kelompok 3 juga sudah. Oke. Kalau gitu presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kesimpulan dari kasus ini adalah meskipun bersedekah adalah perbuatan baik, jika niatnya tidak ikhlas karena Allah dan hanya untuk dipuji atau dikenal banyak orang, maka amal tersebut bisa menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah dapat merusak pahala dan menjauhkan seseorang dari keikhlasan yang sejati. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya ingin menanggapi, menurut saya pernyataan dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu kasus ini terjadi karena keinginan seseorang untuk menunjukkan kesolehannya di depan orang lain, yang mempublikasikan aktivitas ibadah agar dilihat dan dikagumi. Oke, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok lain? Oke, silakan Mutiara. Boleh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang contoh ria dan sum'ah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ria adalah memamerkan harta atau seperti contohnya dia memamerkan barang-barang yang di rumahnya. Kalau sum'ah menginformasikan kepada orang lain. Apa isi dari kasus kedua itu yang menyebabkan mengandung sifat ria dan sum'ah? Selebritas, sebut saja karena kami ini memutuskan untuk mendalami ilmu agama. Ia rutin membagikan foto saat sedang membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bahkan mengunggah foto selfie saat menangis, sedangkan saat malam. Setelah melakukan ibadah umroh, ia membuat vlog yang sangat detail menceritakan secara emosional betapa khusyuk ibadahnya dan sekali menyebutkan beratnya cobaan yang ia lalui saat beribadah, seolah meminta pengakuan atas kesabarannya. Dia presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami diskusikan secara bersama-sama. Kasus ini berisi tentang seorang konten kreator muda yang bernama Tuan Alan berhasil menjuarai lomba tingkat nasional berkat kerja kerasnya dan doa yang rutin ia lakukan. Setelah menang, ia mengunggah rangkaian Instastory yang berisi detail perjalanannya. Setiap menceritakan keberhasilan, ia selalu menyisipkan kalimat, "Saya tidak mau ria." Berdasarkan kasus tersebut, kami telah menganalisis dan
menemukan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi kasus 3 tersebut dan bagaimana kaitannya dengan sifat ria dan sum'ah. Kasus ini terjadi karena keinginan seseorang untuk menunjukkan keberhasilannya di depan orang lain. Ia mempublikasikan aktivitas belajar agar dilihat dan dikagumi. Ibadah ini menunjukkan sifat ria atau pamer dan sum'ah yang bisa merusak nilai ibadah. 2. Jelaskan apa kesimpulan dari kasus 3 ini. Perbuatan ibadah seharusnya tidak dipamerkan, bisa didahulukan untuk mencari pujian atau pengakuan, maka akan termasuk ria dan sum'ah, dan itu dilarang dalam Islam. Sekian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau tidak jelas, bisa ditanyakan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya ada kelompok 1 dan saya ingin bertanya. Apa antara kalian memiliki teman yang memiliki sifat sum'ah dan ria? Jika kami memiliki teman seperti itu, maka saya akan mengingatkan kepada dirinya bahwa yang dia lakukan itu tidak benar dan akan menghilangkan pahala itu, serta yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia bagi untuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup juga dengan kesimpulan dan refleksi, ayo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya namanya tepuk cinta. Jadi iya, kalau misalkan ibu bilang tepuk cinta, jadi kalian tepuk 3 kali. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, bisa? Oke. Ayo semuanya sama-sama. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oke. Sekali lagi, coba semuanya biar lebih semangat ice breakingnya. Ayo berdiri dulu semua. Oke, siapa mau mimpin? Ada yang bisa? Oke, silakan Steve. Sini Steve. Sebelah sini bang. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Steve. Silakan berdiri dulu bang. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah ria dan sum'ah adalah virus yang merusak pahala dan keikhlasan ibadah kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga niat, membersihkan hati, dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu tujuan dalam setiap amal perbuatan. Mari kita jalani hidup ini dengan orang manfaat, keikhlasan, dan tawadhu agar setiap langkah kita bernilai yang sesungguhnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Steve. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ada lagi? Oke, silakan Dinda, stand up. Dia itu akan memperlihatkan, itu mendengarkan. Supaya kita terhindar dari sifat ria dan sum'ah, kita harus melakukan amal ibadah kita sesuai dengan hati dan Oke, tepuk tangan dulu untuk Dinda. Iya, benar ya anak-anak ibu semua. Jadi ria dan sum'ah itu serupa tapi tak sama, hampir sama. Kalau ria tadi dia memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Tapi begitupun ria dan sum'ah ini adalah sifat tercela yang tidak harus dimiliki oleh hati kita semua. Jadi solusinya gimana supaya kita terhindar dari sifat ria dan sum'ah? Kita harus melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Oke, anak-anak ibu semua, ibu kasih dulu di selembar kertas ini. Silakan per kelompok aja satu. Kalian tuliskan dulu refleksi pembelajaran kita hari ini. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Oke, silakan dituliskan di sini. Oke, silakan dituliskan.
Sudah selesai? Satu orang aja. Perwakilan dari tiap kelompok. Oke. Ayo satu orang lagi. Oke, dari kelompok dari Amanda dulu. Pendapat dari kelompok kami tentang materi hari ini, kami bisa mengetahui Fardiyah dan Sum'ah dan cara mengenali Fardiyah dan Sum'ah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Amanda. Oke, silakan dari sini. Sini. Kelompok satu dari pembelajaran hari ini yaitu kami lebih merasakan pembelajaran ini karena pembelajaran ini langsung dipresentasikan hingga kami pun lebih cepat menangkap. Begitu juga Pak mengajarinya sangat baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Oke, dari sini silakan. Menurut kami kelompok 3, pelajaran pada hari ini memberikan kami semua pengertian dan menjadi tahu apa yang dimaksud dengan dia dan semua. Kami juga merasa dalam kegiatan hari ini sangat bermanfaat karena kami tahu cara menghindari sikap tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk si. Oke, anak-anak ibu semua, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Oke, sekedar motivasi untuk kalian semua. Oke, mari sama-sama kita jaga hati kita supaya senantiasa melakukan ibadah dengan ikhlas. Oke, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, jaga pola makan. Karena sekarang sedang lagi musim-musim sakit ya. Oke, mari jaga kesehatan kita, jaga waktu tidur kita juga. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka Istaikum